Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sari Vitaloka, NIM C1K081036. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi terkait dengan penyakit pada ikan atau udang yang terjadi akibat adanya bakteri ataupun jamur. Materi pertama yang dibahas adalah tentang teknik diagnosis pada ikan. Ikan yang mengalami kematian atau terserang penyakit, awalnya dilakukan pengamatan terhadap ikan tersebut. Kemudian dianalisis faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan klinis dan patologis di lapangan. Kemudian dilakukan diagnosis di lapangan terkait dengan penyakit yang menyerang ikan. Dari adanya kegiatan diagnosis ini didapatkan hasil berupa diagnosa jelas, diagnosa sementara, dan tidak ada diagnosa. Untuk diagnosa sementara dilakukan pengambilan atau penyiapan, di mana kegiatan ini dilakukan berdasarkan dengan ilmu seperti ilmu virologis, di mana ilmu ini menjelaskan tentang virus, kemudian ilmu parasitologis, yaitu ilmu tentang parasit, kemudian ilmu tentang ilmu tentang jamur, yaitu mikologis, kemudian imunoserologi, kemudian biologi molekuler, dan lain sebagainya. Setelah itu didasarkan pada etiologi diagnosis penyebab penyakit pada ikan. Selanjutnya adalah penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, parasit, dan jamur. Bakteri ini seperti contohnya Aeromonas hydrophila, Streptococcus sp, Vibrio sp, kemudian Pseudomonas sp. Kemudian untuk parasit ini dibagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Contohnya adalah protozoa, nematozoa, trematoda, moluska, krustase, platyhelminthes. Kemudian untuk virus, contohnya adalah white spot syndrome virus atau WSSV, kemudian IMNV atau Infecticus myonecrosis virus, kemudian TSV yaitu Taura syndrome virus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jamur contohnya seperti Saprolegnia, kemudian Ichthyoponus, kemudian Branchiomycosis. Kemudian untuk penyakit non-infeksi terdiri dari lingkungan yang buruk, kemudian pakan yang buruk, kemudian faktor genetik, dan hama. Untuk lingkungan yang buruk ini contohnya seperti perubahan salinitas yang tiba-tiba berubah drastis, kemudian pH yang terlalu asam atau basa, kemudian di dalam media budidaya terjadi kekurangan oksigen, kemudian adanya zat beracun berupa H2S, kemudian adanya perubahan suhu yang drastis, dan lain sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya adalah pakan yang buruk. Pakan yang buruk ini dimungkinkan menyediakan vitamin yang tidak mencukupi bagi kebutuhan ikan. Kemudian bahan pakan yang buruk ini dapat menyebabkan kebusukan pada pakan. Faktor selanjutnya adalah faktor genetik. Faktor genetik ini dapat menyebabkan kelainan atau penyakit yang terjadi pada ikan. Kemudian dari faktor genetik ini terdapat juga benih non SPF. Maksudnya adalah benih ini belum bebas dari penyakit spesifik yang menyerang ikan. Kemudian faktor selanjutnya adalah hama. Hama ini membawa organisme patogen, kemudian mengganggu kelangsungan hidup ikan dan merusak kolam sebagai media hidup ikan. Kemudian penyakit infeksi ini dibagi menjadi dua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri dan jamur. Untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri contohnya seperti Bacterial Kidney Disease atau BKD, kemudian Early Mortality Syndrome atau EMS, kemudian EPDC, kemudian Enteric Red Mouth Disease atau ERMD, kemudian Enteric Septicemia of Catfish, kemudian Fish Tuberculosis, kemudian Furunculosis Carp Erythrodermatic, kemudian Gavkemia, kemudian Nocardiosis, Gill tuberculosis, Pasteurolosis, Pseudotuberculosis, Red Spot Disease, Streptococcus yang disebabkan oleh Streptococcus agalactiae dan Streptococcus iniae.
Kemudian penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur, contohnya adalah apanomycosis atau crayfish pleku, kemudian branchiomycosis yang disebabkan oleh bakteri Branchiosis demigrans, kemudian branchiomycosis yang disebabkan oleh penyakit B. sanguinis, kemudian EUS atau epizootic ulcerative syndrome, kemudian sandpaper disease, swinging disease, ichthyoponosis. Selanjutnya adalah gejala klinis atau penyakit pada ikan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri merupakan suatu mikroorganisme yang sebagian besar hidupnya bersifat parasit dan juga patogen bagi semua makhluk hidup yang ditumpanginya, tidak terkecuali ikan maupun udang. Bakteri ini menginfeksi mikroorganisme untuk kemudian mengambil nutrisi dari inangnya. Kemudian penyakit-penyakit akibat adanya bakteri ini, satu adalah bacterial kidney disease atau BKD. Penyebabnya adalah Renibacterium salmoninarium. Karakteristik dari bakteri ini adalah hidup di air tawar atau air laut dengan suhu antara 15 hingga 18 derajat Celcius, kemudian menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lama-kelamaan akan menimbulkan gejala nyata pada ikan pada umur sekitar 6-12 bulan. Kemudian gejala klinis yang dialami oleh ikan akibat adanya bakteri ini adalah ikan terlihat lesu, kemudian matanya menonjol, kemudian insang terlihat pucat karena anemia. Kemudian terjadi pendarahan di sekitar anus dan otot ikan. Ikan mengalami perut kembung, kemudian sisiknya berdiri, kemudian terjadi hemoragi, kemudian terjadi abses di beberapa bagian tubuh, dan warna ikan berubah menjadi kehitaman. Kemudian media pembawa atau inang dari bakteri ini adalah Atlantic salmon, kemudian Bartel flathead, kemudian brick trout, brown trout, kemudian fathead minnow. Negara yang menjadi persebaran dari bakteri ini seperti Australia, Kanada, Chili, Perancis, Jerman, Islandia, Italia, dan Jepang. Kemudian adalah penyakit Early Mortality Syndrome atau EMS. Penyakit ini disebabkan oleh adanya unique strain of Vibrio parahemolyticus. Gejala klinis yang ditimbulkan karena bakteri ini adalah warna hepatopankreas dari ikan menjadi pucat keputih-putihan. Kemudian hepatopankreasnya mengalami pengecilan atau pengerutan. Kemudian pada udang cangkangnya menjadi lunak dan ususnya kosong. Kemudian terdapat bintik atau strip hitam pada hepatopankreas. Kemudian hepatopankreasnya menjadi tidak mudah rusak atau kenyal dan sulit untuk pecah bila dijepit. Kemudian lama-kelamaan akan terjadi kematian massal sekitar 40% sampai 100% dalam 4 hari. Inang pembawa bakteri ini adalah Lithopaneus panamei, kemudian Paneus chinensis, Paneus mondon, dan daerah yang menjadi persebaran penyakit ini, daerah yang menjadi persebarannya adalah Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu Edwardsielosis emphysematous putrefactive disease of catfish atau EPDC. Penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri Edwardsiella tarda. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh adanya bakteri ini adalah timbul luka kecil dengan ukuran sekitar 3,5 mm di bagian belakang tubuh. Kemudian terdapat luka bernanah yang lama-kelamaan akan menyebabkan otot rusuk dan lambung menjadi bengkak. Kemudian saat dibuka menghasilkan gas beracun H2S. Selanjutnya luka nanah akan semakin bertambah besar hingga berbagai ukuran. Ikan kehilangan warnanya, kemudian ikan cenderung kehilangan kontrol terhadap tubuhnya di bagian belakang. Kemudian terdapat bintik atau nodul putih yang terjadi di ginjal, hati, dan insang.
Media pembawa atau inang dari bakteri ini adalah ikan aligator, anglerfish, channel catfish, kemudian goldfish, nila, bulu babi, catfish, belut, gurami, dan salmon. Persebarannya adalah di daerah Australia, Kanada, Denmark, Mesir, India, dan di Indonesia terjadi di daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Jakarta, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit enteric red mouth disease atau ERMD. Penyakit ini disebabkan oleh adanya Yersinia rukeri. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah hemoragi pada jaringan subkutan. Kemudian warna kulit ikan menjadi lebih gelap. Kemudian ikan menunjukkan gerakan yang lemah. Kemudian ikan mengalami kehilangan keseimbangan saat berenang, mengalami kesulitan bernafas. Kemudian terjadi perubahan warna pada tubuhnya menjadi hitam menggelap, dan terjadi peradangan pada sisiknya. Media pembawa atau inang dari bakteri ini adalah Atlantic salmon, kemudian brook trout, brown trout, kemudian sea bass, channel catfish, goldfish, salmon, walking catfish. Kemudian daerah yang menjadi persebarannya seperti Australia, Chili, Denmark, Perancis, Spanyol, kemudian di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Riau, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah penyakit enteric septicemia of catfish atau ESC. Penyakit ini disebabkan oleh adanya Edwardsella ictaluri. Gejala yang ditimbulkan adalah ikan pada kantung-kantung penciumannya mengalami kerusakan. Kemudian terjadi radang granulomatos. Kemudian terjadi meningoencephalitis yang menyebabkan perilaku abnormal pada ikan. Kemudian ikan mengalami lesu dan berenangnya menjadi tidak beraturan. Kemudian terjadi pembengkakan di bagian belakang tubuh ikan dan mengikis jaringan ikat di bagian belakang tubuh ikan. Kemudian terjadi pembengkakan ulker dan terjadi sampai ke otak atau lubang di kepala. Media pembawa atau inang dari bakteri ini adalah ikan belanak, ikan blue catfish, kemudian yellowtail, kemudian goldfish, crocodile, kemudian nila, patin jambal, patin siam, dan lain sebagainya. Daerah yang menjadi persebarannya adalah Indonesia, di Yogyakarta, kemudian di Jepang, di Meksiko, kemudian di Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Kemudian adalah penyakit fish tuberculosis. Ini disebabkan oleh adanya Mycobacterium marinum, Mycobacterium ceylonii, kemudian Mycobacterium fortuitum. Mycobacteriosis merupakan suatu penyakit subakut dan kronis yang ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara di akuarium dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Kemudian gejala klinis yang ditimbulkan dari bakteri ini adalah ikan mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan, lesu, kemudian ikan menjadi memisahkan diri dari kelompoknya dan mencari lubang untuk bersembunyi. Kemudian terjadi exophthalmus, kemudian pembesaran di perut, lordosis, ikan menjadi kerdil, dan insangnya pucat. Media pembawa dari penyakit ini adalah bullfrog, kemudian ikan gurami, ikan salmon, ikan karper, ikan yellowtail, dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebarannya adalah Indonesia, yaitu di bagian Jawa, Sumatera, Bali, kemudian di Jepang, di Thailand, di Perancis, dan lain sebagainya. Kemudian adalah furunculosis carp erythrodermatitis.
Penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri Aeromonas salmonicida. Kemudian gejala klinis yang ditimbulkan adalah lesi secara subkutan dengan adanya pembengkakan, kemudian terjadi hemoragi pada dasar sirip ikan, kemudian matanya menonjol, warna tubuhnya menjadi gelap. Kemudian media pembawa inang dari bakteri ini adalah blue devil, kemudian catfish, kemudian goldfish, ikan nila, salmon, dan lain sebagainya. Daerah yang menjadi persebarannya adalah Australia, Kanada, kemudian Indonesia di Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat, Timur, dan lain sebagainya. Kemudian adalah Gulf Kemia atau red tail disease. Penyebabnya adalah Aerococcus viridens varhomeri yang seringkali menyerang lobster. Ini terjadi ketika suhu air mengalami peningkatan yang drastis. Kemudian semakin bertambah suhu air, maka kematian akan terjadi lebih cepat. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah lobster terlihat lesu, kemudian sisi ventralnya terbentuk warna merah muda. Kemudian inang pembawa penyakit ini adalah American lobster, kemudian blue crab, shrimp, dan lain sebagainya. Daerah yang menjadi persebarannya adalah Irlandia, United States, United Kingdom, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah nokardiosis gill tuberculosis. Penyebabnya adalah nocardia seriole, kemudian nocardia asteroides, kemudian nocardia crassus 3. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan mengalami lesi pada kulit, kemudian terdapat nodul, kemudian terjadi erosi pada operkulum, kemudian nekrosis pada filamen insang, dan lain sebagainya. Gejala klinis yang ditimbulkan dari bakteri ini seperti ikan tampak kurus, kemudian kehilangan warnanya, terjadi ulcer pada kulit, erosi pada operkulum, kemudian adalah penyakit nokardiosis gill tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Nocardia seriole, kemudian Nocardia asteroides, kemudian Nocardia crassus 3. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan tampak kurus, kemudian kehilangan warnanya, terdapat ulcer pada kulit, kemudian ikan terlihat lemah dan nafsu makannya menurun, kemudian terjadi erosi pada operkulum, terjadi pembengkakan di daerah yang berisi bakteri seperti tumor. Kemudian media pembawa dari bakteri ini adalah ikan neon tetra, ikan bluegill, kemudian ikan makarel, ikan salmon, ikan yellowtail, dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebaran dari penyakit ini adalah Australia, Kanada, kemudian Spanyol, Jepang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit Pasteurellosis pseudotuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri Pasteurella piscicida. Kemudian gejala klinis yang ditimbulkan adalah terjadinya kemerahan pada operkulum, kemudian pembesaran pada limpa, insang mengalami kepucatan, kemudian terjadi pendarahan sedikit di sekitar operkulum dan sirip, kemudian terjadi pembengkakan pada bagian limpa, dan terjadi nekrosis pula di limpa, dan lain sebagainya. Kemudian inang pembawa penyakit ini adalah ikan goldfish, ikan gurami, kemudian ikan kerapu, ikan yellowtail, salmon, dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebaran penyakit ini adalah Australia, Perancis, kemudian Jepang, Italia, Taiwan, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit red spot disease. Penyebab dari penyakit ini adalah Pseudomonas aguilis septica. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah terjadi hemorogi kecil di sekitar mulut dan operkulum, kemudian terjadi pembesaran pada daerah liver, kemudian terjadi petechiae pada usus, dan lain sebagainya.
Eh, Kemudian media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah catfish, common carp, kemudian belut, kemudian goldfish, ikan nila, salmon dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebarannya adalah Australia, kemudian Jepang, Malaysia, Indonesia, seperti di Yogyakarta, Aceh, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian penyakit Streptococcus yang disebabkan oleh Streptococcus agalactiae. Penyebab dari bakteri tersebut menimbulkan gejala klinis seperti uh, ikan mengalami respon yang lemah terhadap pakan, kemudian ikan berenang menjadi whirling, kemudian warna tubuh ikan menjadi lebih gelap, dan saat mengalami kronis ikan akan mengalami eksoptalmia. Media pembawa dari penyakit ini adalah ikan nila, ikan rainbow trout, kemudian ikan yellow bullhead, kemudian zebrafish dan lain sebagainya. Penyebarannya adalah di daerah Australia, Cina, Jepang, Indonesia, di Jawa, kemudian Korea dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit Streptococcus ini yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus ini. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah terjadi gangguan keseimbangan pada ikan. Kemudian terjadi eksoptalmia, kemudian ikan menjadi lebih lemah dan operkulum bagian dalam dan anus terkena dampak dari bakteri ini. Kemudian inang pembawa penyakit ini adalah bullfrog, kemudian belut, kemudian ikan nila dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebarannya adalah Australia, Indonesia, di Jawa, Sumatera, kemudian di Jepang, di Filipina dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit merah atau motil Aeromonas septicemia yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Karakteristik patogen dari bakteri ini adalah sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan air tawar. Kemudian sering ditemukan juga pada ikan air payau dan ikan air laut. Selain itu, bakteri ini saat menginfeksi berkaitan dengan terjadinya stres pada ikan akibat seperti kepadatan ikan yang terlalu tinggi atau penanganan yang kurang baik dan lain sebagainya. Kemudian saat bakteri ini menyerang, sifatnya adalah akut. Saat dibiarkan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menyebabkan kematian sebesar 100%. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah warna tubuh ikan menjadi lebih gelap, kemudian nafsu makannya berkurang, kemudian terjadi pendarahan di sirip, di ekor, di sekitar anus, kemudian ikan matinya secara lemas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit columnaris disease. Penyakit ini disebabkan oleh Flavobacterium columnare atau Vexibacterium columnare. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah adanya luka di sekitar mulut, kemudian di sekitar kepala, badan. Kemudian saat terjadi infeksi di sekitar mulut, ciri-cirinya adalah terlihat seperti selaput benang. Kemudian di sekitar luka tertutup oleh pigmen berwarna kuning cerah. Saat menginfeksi insang, terjadi kerusakan dari ujung filamen hingga ke bagian pangkalnya. Kemudian karakteristik patogen dari bakteri ini adalah bakteri ini berupa bakteri gram negatif yang berbentuk basil kecil. Kemudian bakteri ini membentuk koloni seperti kumpulan atau kolom. Kemudian bakteri ini infeksinya berkaitan dengan kondisi stres, seperti disebabkan adanya perubahan suhu air yang drastis,
Kemudian sifat serangannya itu subakut-akut. Kalau insang yang terinfeksi secara dominan, maka ikan akan mengalami mati secara lemas hingga kematian sebesar 100%. Kemudian adalah bacterial fin atau tail rot yang disebabkan oleh Pseudomonas spp. Karakteristik dari bakteri ini adalah bakteri ini berupa bakteri gram negatif. Kemudian penyakit ini merupakan penyakit bakterial yang menyerang semua jenis dan segala umur ikan. Kemudian gejala klinis yang ditimbulkan seperti ikan mengalami pergerakan yang lambat, kemudian timbul bercak-bercak merah di bagian siripnya, kemudian terdapat pendarahan di bagian perut, kemudian perutnya menjadi kembung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fibriosis pada ikan yang disebabkan oleh Vibrio alginoliticus, kemudian Vibrio parahemolyticus, kemudian Vibrio vulnifucus, kemudian Vibrio ordali, dan lain sebagainya. Fibriosis ini memiliki karakteristik patogen, yaitu bakterinya hidup di ekosistem air laut. Kemudian kasusnya bisa terjadi sepanjang tahun. Kemudian tingkat kematiannya pada stadia larva sampai fingerling bisa mencapai 80 hingga 90%. Gejala klinis yang ditimbulkan antara lain ikan terlihat lemah, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian terjadi inflamasi pada anus, insang, mulut, pangkal sirip, kemudian infeksi yang berkelanjutan akan menyebabkan pendarahan pada mulut dan pangkal sirip ikan. Kemudian penyakit fibriosis pada udang yang disebabkan oleh Vibrio harvey, Vibrio alginoliticus, Vibrio parahemolyticus, dan lain sebagainya. Vibrio ini pada larva umumnya sebagai infeksi sekunder, terutama saat ikan mengalami stres dan dalam keadaan lemah. Bakteri ini infeksinya berkaitan dengan stres akibat kepadatan yang tinggi, penanganan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan menjadi lebih kusam, kemudian nafsu makan ikan menurun, kemudian ikan mengalami nekrosis, tubuhnya menjadi berenang secara lambat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ice pada rumput laut yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak baik. Kemudian adanya beberapa jenis bakteri seperti Pseudomonas gracilis, kemudian Pseudomonas spp, kemudian Vibrio spp. Karakteristik dari patogen ini adalah ice-nya timbul akibat adanya perubahan lingkungan yang drastis, seperti salinitasnya, suhunya, kemudian intensitas cahayanya. Terus penyebab lainnya adalah adanya hama seperti penyu hijau, bulu babi, dan lain sebagainya. Saat mengalami stres, rumput laut menyebabkan talusnya berlendir, kemudian merangsang terjadinya bakteri dapat tumbuh di sekitarnya. Kemudian pertumbuhan bakteri pada talusnya akan menyebabkan talus menjadi putih, kemudian rapuh sehingga mudah patah, dan lama-kelamaan akan mengalami kematian. Pada umumnya penyebarannya secara vertikal atau horizontal melalui perantara air. Kemudian selanjutnya gejala klinis yang ditimbulkan adalah adanya bintik atau bercak-bercak merah di bagian talus, kemudian lama-kelamaan menjadi kuning pucat, kemudian berangsur menjadi putih, kemudian talus lama-kelamaan akan rapuh dan mudah putus. Pertumbuhannya menjadi lebih lambat, kemudian terjadi perubahan warna menjadi lebih pucat, dan cabang talus menjadi putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gejala klinis yang terjadi pada ikan atau udang karena jamur. Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik yang
membentuk regnum fungi. Jamur ini merupakan organisme multiseluler atau bersel banyak. Penyakit yang pertama adalah aphamikosis atau crayfish pleku. Penyebabnya adalah jamur Apanomyces astasi. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah terserang pada jaringan kultikula yang lunak, kemudian abdomen dan sekitar sendi-sendi otot. Kemudian di ekornya terlihat pucat dan merah kecoklatan. Kemudian Zoospora Apanomyces astasi hidup 3 hari di kista, dapat bertahan selama 2 minggu. Kemudian suhu air yang lebih rendah dapat menurunkan zoospora yang berkaitan dengan laju kematian yang semakin melambat. Kemudian media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah crab, kemudian lobster air tawar, kemudian serak SPP. Kemudian daerah persebarannya adalah di Australia, Kanada, di Jepang, kemudian di Filipina, di Thailand, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyakit branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces demigrans. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan menjadi lebih lemah, kemudian mengalami kesulitan dalam bernapas, kemudian ikan biasanya mati pada pagi hari. Kemudian insang ikan berwarna kecoklatan. Kemudian media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah common carp, kemudian goldfish, kemudian ikan dari golongan Salmonidae. Kemudian daerah persebarannya adalah di Jerman, di Jepang, kemudian di India, di Polandia, kemudian di Italia. Kemudian penyakit branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces sanguinis. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu ditemukan pada pembuluh darahnya, kemudian insang mengalami nekrosis, kemudian adanya garis merah gelap di filamen insang. Kemudian inang pembawa penyakit ini adalah common carp, goldfish, kemudian ikan dari golongan Salmonidae. Daerah yang menjadi persebarannya adalah Australia, Italia, kemudian Jerman, Jepang, India, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit epizootik ulcerative syndrome atau EUS yang disebabkan oleh adanya Apanomyces invadans. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah terjadi luka ulcer yang memicu respon granuloma, kemudian terjadi luka atau borok, kemudian terjadi lesi di bagian dermis yang menembus lapisan ototnya, kemudian terjadi bintik merah di permukaan tubuh ikan. Media pembawanya seperti ikan belanak, belut, gurami, kemudian yellowfish, dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebarannya adalah Australia, India, di Indonesia, di bagian Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kemudian adalah sandpaper disease, swinging disease, dan ichthyoponosis yang disebabkan oleh adanya jamur Ichthyoponus hoveri. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah ikan hilang keseimbangan tubuh, kemudian terjadi abnormalitas tulang, kemudian di bagian dalam tubuh ikan dipenuhi dengan hifa. Media pembawa atau inang dari penyakit ini adalah brook trout, kemudian rainbow trout, kemudian flag tetra, dan lain sebagainya. Negara yang menjadi persebarannya adalah Skotlandia, kemudian United Kingdom, dan lain sebagainya. Sekian penguraian materi terkait dengan penyakit ikan penyakit pada ikan maupun udang akibat adanya bakteri dan jamur dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.